Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodiah dengan NIM 2138053. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang dinamika masyarakat dan kebudayaan. Sebelum kita ke pembahasan, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan dinamika masyarakat dan kebudayaan. Dinamika masyarakat adalah bagian dari keseluruhan terjadinya perubahan di dalam masyarakat seiring dengan perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Sedangkan dinamika kebudayaan ialah di sini bersifat dinamis dalam arti kata selalu mengalami perubahan terus-menerus. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikut ini. Nah, di sini pembahasannya dinamika masyarakat dan kebudayaan. Yang pertama, kita harus tahu dulu konsep pergeseran atau perubahan masyarakat dan kebudayaan. Yang kedua, proses belajar kebudayaannya sendiri. Yang ketiga, evolusi sosial. Nah, pembahasan pertama, perubahan sosial. Perubahan ini merupakan perubahan dalam struktur sosial yang mencangkup. Yang pertama ada pola hubungan dan interaksi. Yang kedua status atau peran. Yang ketiga sistem politik. Yang keempat ekonomi. Dan yang kelima demografi. Contoh dari salah satu ini yaitu contoh dari pola hubungan dan interaksi. Contohnya pada saat sekarang ini masyarakat cenderung berhubungan dan berintegrasi menggunakan media online sehingga interaksi secara langsung jarang dilakukan. Akibat dari ini saling tidak kenal dengan tetangga. Perubahan budaya. Di perubahan budaya ini merupakan perubahan yang terjadi pada sistem pengetahuan atau ide atau pendapat yang dimiliki bersama yang mencangkup yang pertama norma-norma, yang kedua nilai-nilai yang jadi pegangan bersama, yang ketiga mentalitas, yang keempat bahasa, yang kelima kekerabatan, yang keenam religi. Proses belajar kebudayaan sendiri, proses internalisasi atau menanamkan kepribadian. Contohnya bayi yang baru lahir mulai aktif perasaannya dalam kepribadian, yaitu mengenal rasa nyaman, mendapat makanan dan selimut yang hangat. Contoh yang kedua, bayi ini semakin lama akan terus bertambah pengalamannya yang mempengaruhi kepribadiannya. Yang kedua ada proses sosialisasi atau belajar. Yang ketiga ada proses enkulturasi atau pembudayaan. Di proses ini individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma dan peraturan hidup dalam masyarakat atau kebudayaan. Selanjutnya proses evolusi perkembangan kebudayaan. Nah, dalam proses ini ada tiga. Yang pertama proses mikroskopi dan makroskopi. Kalau mikroskopi ini proses
kita melihat perubahan secara detail. Sedangkan makroskopi kita melihat perubahan yang tampak besar. Kedua, proses-proses berulang dalam evolusi sosial budaya. Yang ketiga, proses mengarah dalam evolusi kebudayaan. Perubahan sosial dan budaya. Dalam hal ini dapat ditemui pada setiap masyarakat, baik masyarakat modern maupun yang terisolir. Hal ini disebabkan ada dua proses. Yang pertama, imitasi. Di sini peniruan yang dilakukan individu. Yang kedua, interpretasi atau pemahaman. Bisa dijelaskan peniruan yang dilakukan tidak selalu sama dengan aslinya karena ada proses interpretasi dan pemahaman kembali akibat pengaruh dari lingkungannya. Contoh di sini, orang tua mengajarkan kepada anaknya agar rajin belajar, dan anak melaksanakan rajin dan tekun belajar. Cucunya nanti akan melaksanakan rajin, tekun belajar dan menyenangi belajar. Contoh yang kedua, masyarakat terisolir. Di sini mengalami perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan ini tergantung dari cepat atau lambatnya proses perubahan tersebut. Yang kedua, perubahan akan cepat jika ada intervensi dari luar yang mempengaruhi struktur sosial budaya. Akulturasi dan asimilasi. Akulturasi ini di mana proses yang timbulnya apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan suatu kebudayaan asing, sehingga di sini kebudayaan asing tersebut diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Sedangkan asimilasi di mana proses terjadinya timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan suatu kebudayaan asing, sehingga masing-masing kebudayaan berubah menjadi unsur kebudayaan campuran. Biasanya di sini dalam masyarakat yang terdapat kelompok mayoritas dan minoritas. Baiklah, sampai di sinilah penjelasan dari saya. Dapat disimpulkan tujuan dari dinamika masyarakat dan kebudayaan tadi, kita bisa mengetahui konsep-konsep mengenai pergeseran masyarakat dan kebudayaan, proses belajar kebudayaan sendiri, proses evaluasi, pembaruan, asimilasi, dan perubahan atau inovasi. Dari penjelasan tadi, kalau ada kata-kata dalam penyampaian kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.